Isu LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender adalah salah satu topik paling sensitif dan diperdebatkan di dunia saat ini. Hal ini menyentuh batas antara keyakinan agama, norma budaya, hak asasi manusia, dan ilmu pengetahuan. Kita akan membedah konsep-konsep melihat perspektif agama, kultur, dan hukum. Kita harus membeda akronim ini untuk memahami apa yang diwakilinya. Yang pertama, lesbian, yang artinya wanita yang tertarik pada wanita. Yang kedua, gay, pria yang tertarik pada pria. Yang ketiga, biseksual, seseorang yang tertarik pada lebih dari satu gender, pria dan wanita. Dan yang terakhir, transgender, seseorang yang rasa dirinya berbeda dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Transgender adalah salah satu identitas gender, sementara lesbian, gay, dan biseksual adalah isu orientasi seksual. Keduanya berbeda tetapi sering dikelompokkan bersama-sama, menyimpang dari norma mayoritas. Ditinjau dari ilmu pengetahuan, hingga saat ini belum ada konsensus ilmiah tunggal mengenai penyebab pasti homoseksualitas atau transgenderisme. Namun studi menunjukkan adanya interaksi kompleks antara faktor biologis, genetik, dan faktor lingkungan. Organisasi Kesenian Dunia dan Asosiasi Psikiatri Amerika telah secara resmi menghapus homoseksual dari daftar gangguan mental sejak tahun 1973. Artinya, orientasi seksual minoritas secara medis bukan penyakit. Dari sudut pandang agama mayoritas Islam dan Kristen, mayoritas agama secara umum melarang atau menolak praktik homoseksual karena dianggap bertentangan dengan ajaran fundamental dan kodrat pencipta manusia. Merujuk pada kisah Nabi Lut dan Al-Quran disebut al-fahisyah, perkebuan keji, sebagai dasar pengharaman praktik homoseksual. Kristen atau Katolik merujuk pada ayat-ayat dalam Perjanjian Lama, misalnya Imamat, yang menyebut praktik tersebut sebagai kekejian. Islam menetapkan bahwa fitrah pencipta manusia adalah terdiri dari pasangan laki-laki dan perempuan dan hubungan seksual yang sah, serta diberkahi hanya boleh terjadi dalam ikatan pernikahan yang formal antara dua jenis kelamin yang berbeda tersebut. Oleh karena itu, segala bentuk penyimpangan dari fitrah ini, termasuk homoseksualitas, secara universal dianggap haram dan termasuk dosa besar yang dapat mengundang laknat. Landasan utama pengharaman praktik homoseksual terdapat dalam kisah kaum Nabi Lut yang diabadikan dalam Al-Quran. Kaum tersebut dibinasakan karena melakukan perbuatan yang disebut sebagai al-fahisyah, perbuatan keji atau liwat, yaitu hubungan seksual sesama jenis yang belum pernah dilakukan oleh umat manapun sebelumnya. Kisah ini menjadi dalil yang paling kuat bagi para ulama bahwa praktik homoseksual baik liwat, gay maupun si hak lesbian adalah tindakan yang bertentangan dengan syariat dan moral. Selain masalah praktik seksual, Islam juga melarang tindakan yang termasuk dalam kategori menyerupai lawan jenis. Terdapat hadis yang secara eksplisit melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hal ini mencakup upaya mengubah jenis kelamin atau melakukan tindakan yang mengubah kodrat penciptaan Allah. Namun, terdapat pengecualian dalam fikih kontemporer bagi kasus intereks yang memerlukan tindakan medis untuk melengkapi atau menyempurnakan jenis kelamin biologisnya. Pandangan mayoritas ulama juga menekankan pentingnya perlakuan yang manusiawi tanpa diskriminasi, kekerasan, atau kebencian kepada individu tersebut sebagai sesama manusia. Pendekatan yang dilanjutkan dalam interaksi dengan individu ini adalah melalui bimbingan dan dakwah yang bersifat merangkul dan juga dengan tujuan mengajak mereka kembali kepada aturan Islam dalam mencari kesembuhan. Sebagaimana Rasulullah diutus sebagai pembawa kemudahan, bukan kesulitan. Sikap terhadap individu meskipun praktik ditolak, banyak pandangan agama kontemporer menekan pentingnya perlakuan yang manusiawi tanpa diskriminasi, kekerasan, atau kebencian terhadap individu LGBT. Hukum pidana aktivitas seksual sesama jenis yang dilakukan secara konsensual tidak diskriminasi dalam hukum pidana nasional KUPH di Indonesia, kecuali di Provinsi Aceh yang menerapkan kanun syariat Islam. Indonesia tidak mengakui pernikahan sesama jenis. Tidak ada undang-undang yang memberikan perlindungan eksplisit terhadap diskriminasi berbasis orientasi seksual atau identitas gender. Secara kultural, masyarakat Indonesia mayoritas menganut pandangan konservatif yang menolak normalisasi LGBT, seringkali mengacu pada narasi bahwa LGBT bukan budaya Indonesia dan bertentangan dengan nilai-nilai agama serta Pancasila. Tantangan bagi komunitas LGBT, individu LGBT di negara-negara konservatif menghadapi tantangan serius, diskriminasi dalam lingkungan kerja, pendidikan, dan layanan publik, menjadi target kekerasan verbal, fisik, dan bullying.
Penolakan keluarga dan masyarakat menyebabkan tekanan fisiologis yang tinggi, meningkatkan risiko depresi, kecemasan, dan ide bunuh diri. Dan juga kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang ramah dan informasi yang akurat. Isu LGBT seringkali memicu konflik nilai di masyarakat. Perfeksi asasi manusia. Setiap individu berhak hidup setara tanpa diskriminasi sesuai dengan Universal Declaration of Human Rights. Isu LGBT adalah persimpangan yang kompleks antara identitas diri seseorang dengan struktur sosial, agama, dan hukum suatu negara.